Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Dinda adalah seorang gadis cantik, pintar, dan berasal dari keluarga kaya. Sejak kecil, dia terbiasa dengan kemewahan dan kenyamanan. Setiap hari, ayahnya mengantarkannya ke sekolah dengan mobil mewah, dan ibunya selalu memberinya barang-barang bermerek. Dinda hidup dalam dunia yang tidak pernah tahu apa itu kesulitan. Di sekolah, Dinda memiliki banyak teman, namun dia juga sering merasa kesepian. Teman-temannya terkadang hanya mendekatinya karena status sosialnya, bukan karena kepribadiannya. Suatu hari, saat sedang berjalan di lorong sekolah, Dinda bertemu dengan seorang gadis baru. Namanya Aulia. Aulia memiliki penampilan yang sederhana, dengan rambut hitam panjang yang agak berantakan dan pakaian yang terlihat biasa saja. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Aulia. Mata Aulia selalu tampak penuh semangat, meskipun dia berasal dari keluarga yang sangat miskin. "Aulia, kamu dari mana?" tanya Dinda dengan penasaran. Aulia tersenyum. "Aku baru pindah, Dinda. Aku tinggal di rumah kontrakan kecil di ujung kota. Ayahku seorang buruh, ibuku jualan makanan di pasar." Dinda terkejut. Dia belum pernah berbicara dengan orang seperti Aulia sebelumnya. Keluarganya jauh dari kemewahan yang biasa Dinda temui. Namun, yang paling mengejutkan Dinda adalah saat Aulia berkata, "Aku senang bisa bertemu denganmu. Aku tidak pernah tahu dunia yang kamu jalani, Dinda. Tapi aku selalu berharap bisa belajar darimu." Dinda merasa ada sesuatu yang hangat di dalam hatinya. Aulia tidak memandangnya sebagai gadis kaya yang harus dijaga, melainkan sebagai teman yang bisa dia ajak berbicara dan berbagi cerita. Perlahan, Dinda mulai dekat dengan Aulia. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Aulia mengajarkan Dinda banyak hal, seperti bagaimana menikmati kebahagiaan dalam kesederhanaan dan bagaimana menghargai setiap hal kecil dalam hidup. Dinda merasa dunia yang dulu dia kenal mulai berubah. Dunia yang penuh kemewahan dan kesombongan kini terlihat kosong, sementara dunia Aulia yang penuh cinta dan ketulusan terasa jauh lebih bermakna. Namun, tidak semua orang di sekitar Dinda menyetujui persahabatan mereka. Teman-teman Dinda yang lain mulai mencibir saat melihatnya bersama Aulia. "Kenapa kamu berteman dengan orang miskin itu, Dinda?" Mereka sering berkata begitu, tanpa Dinda tahu apa yang sebenarnya mereka maksud. Dinda mulai merasa bingung. Apakah benar, seperti yang teman-temannya katakan, bahwa Aulia tidak layak menjadi temannya? Semakin lama Dinda semakin dekat dengan Aulia, dan semakin besar pula pandangan sinis dari teman-temannya. Mereka mulai berbisik-bisik di belakang, menganggap Dinda aneh karena lebih memilih menghabiskan waktu dengan Aulia daripada dengan mereka. Suatu hari, saat Dinda dan Aulia sedang duduk di bangku taman sekolah, seorang teman Dinda, Tiara, mendekat dengan wajah kesal. "Kamu tahu, kan, Dinda? Orang miskin seperti Aulia itu cuma akan menarikmu ke dalam dunia yang kotor. Apa kamu benar-benar ingin terjebak dalam kehidupan yang penuh penderitaan?" Tiara berkata dengan nada sinis, mengangkat alisnya saat melihat Aulia yang sedang tersenyum tanpa beban. "Jangan sampai kamu terpengaruh oleh dia. Orang seperti Aulia tidak akan bisa memberikan apa-apa untukmu." Dinda merasa tersentak. Kata-kata Tiara seperti petir yang menyambar di tengah hatinya. "Kamu pikir seperti itu tentang Aulia?" tanya Dinda, suara sedikit bergetar. Tiara menatapnya tajam. "Kenapa tidak? Coba lihat saja. Dia tidak punya apa-apa. Tidak ada masa depan. Semua yang dia punya hanya penderitaan." Tiara mendengus dan berbalik pergi. Dinda tidak tahu harus berkata apa. Semua yang dia rasakan adalah keraguan. Apakah benar, seperti yang dikatakan Tiara, bahwa Aulia tidak memiliki masa depan? Apakah persahabatannya dengan Aulia akan membawa masalah? Semakin dia berpikir, semakin hati Dinda merasa terbelah. Malam itu, Dinda duduk di kamarnya, menatap foto-foto dirinya bersama Aulia yang tersimpan di ponselnya. Dinda merasa bingung, seperti terombang-ambing di antara dua dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi,
Dia merasa nyaman dan bahagia berada di dekat Aulia, merasa dunia yang sederhana itu jauh lebih nyata dan hangat. Namun, di sisi lain, ada suara-suara yang terus mengingatkannya pada status sosial, kemewahan, dan harapan-harapan yang harus dipenuhi. Aulia, tanpa sadar, mengubah hidup Dinda dengan cara yang tidak bisa dia jelaskan. Namun, apakah Dinda siap menghadapi konsekuensinya? Dunia di luar sana tampak jauh lebih keras daripada yang dia bayangkan. Teman-temannya mulai menjauhkan diri, dan Dinda merasa semakin terasingkan. Tapi, dia juga tidak bisa mengabaikan perasaan hangat dan tulus yang Aulia bawa dalam hidupnya. Keesokan harinya, Dinda memutuskan untuk mengundang Aulia ke rumahnya, berharap bisa meluruskan keraguannya. Namun, ketika Aulia sampai di depan rumah Dinda yang besar dan mewah, dia tampak ragu-ragu. Wajah Aulia terlihat cemas, bahkan sedikit terintimidasi oleh suasana yang sangat berbeda dari kehidupan sehari-harinya. "Aulia, kenapa kamu terlihat cemas?" tanya Dinda dengan lembut. Aulia menghela napas. "Aku hanya merasa aku tidak pantas berada di sini, Dinda. Rumahmu sangat besar. Aku hanya merasa seperti aku mengganggu." Dinda terdiam. Terkadang, melihat dunia melalui mata Aulia membuatnya sadar akan betapa besar jurang yang memisahkan mereka. Aulia tersenyum tipis. "Kamu mungkin punya segalanya, Dinda. Tapi aku punya kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang." Dinda terpukul. Kata-kata Aulia seolah menyentuh jiwanya, namun juga menambah kebingungannya. Haruskah dia memilih dunia yang penuh kemewahan dan harapan atau dunia yang penuh kehangatan dan kesederhanaan? Dan yang lebih menyakitkan, apakah Dinda mulai merasa cemas terhadap pandangan orang lain, yang mulai menilai dia buruk karena dekat dengan orang miskin seperti Aulia? Waktu terus berjalan, dan keraguan dalam diri Dinda semakin menggelayuti hatinya. Hari-hari di sekolah mulai terasa semakin berat. Teman-temannya semakin menjauh. Bahkan Tiara dan yang lainnya tidak segan-segan mengolok-olok Dinda secara terbuka. Mereka mengatakan bahwa Dinda sedang turun derajat dengan memilih untuk berteman dengan Aulia, gadis yang mereka anggap tidak sebanding dengan dirinya. Dinda merasa semakin tertekan oleh keadaan ini, meskipun hatinya tahu bahwa persahabatan dengan Aulia adalah sesuatu yang benar. Namun, suatu malam, setelah menghadiri sebuah pesta mewah yang diadakan oleh salah satu teman sekelasnya, Dinda merasa kelelahan. Pesta itu penuh dengan tawa, musik, dan orang-orang yang datang untuk bersenang-senang, namun hatinya kosong. Semua orang di sana terlihat bahagia, tetapi Dinda merasa terasing. Dia merasa seolah-olah hidupnya hanya berputar pada materi dan kesenangan semu yang tidak ada artinya. Saat dia pulang, Dinda membuka ponselnya dan melihat pesan dari Aulia. "Dinda, kamu baik-baik saja? Aku dengar dari teman-teman kalau kamu terlihat sangat sibuk akhir-akhir ini." Pesan itu terasa seperti pelukan hangat yang menenangkan. Dinda pun memutuskan untuk bertemu Aulia keesokan harinya. Mereka duduk di taman, seperti dulu. Tapi kali ini, Dinda merasa ada yang berbeda di dalam dirinya. Hatinya penuh dengan kebingungan. Dia ingin menceritakan perasaannya pada Aulia, tentang betapa sulitnya hidup di antara dua dunia yang saling bertentangan. Tentang bagaimana dia merasa cemas tentang pandangan orang lain terhadap persahabatan mereka. "Aulia," suara Dinda bergetar saat dia mulai berbicara. "Aku merasa terjebak. Semua orang mulai menjauh dari aku. Mereka bilang aku tidak layak berteman denganmu. Mereka bilang aku sedang merusak hidupku." Aulia menatap Dinda dengan tatapan lembut, seolah-olah sudah tahu apa yang akan Dinda katakan. "Dinda, kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Aku tahu betapa berharganya persahabatan kita. Tapi aku tidak ingin kamu merasa tertekan karena aku. Aku tidak ingin kamu merasa kalau aku adalah penghalang dalam hidupmu." Dinda merasa dadanya sesak. "Aku ingin terus berteman denganmu, Aulia. Tapi aku juga tidak bisa menahan diri dari pandangan orang lain. Mereka membuatku merasa seperti aku harus memilih persahabatan denganmu atau dunia mereka." Aulia menundukkan kepala, lalu berkata perlahan, "Kalau itu membuatmu menderita, mungkin lebih baik kita berhenti berteman. Aku tidak ingin kamu terus menderita karena aku."
Kata-kata Aulia itu seperti pukulan yang sangat keras bagi Dinda. Ia merasa seperti terlempar jauh dari dunia yang pernah ia cintai. "Jadi kamu mau kita berhenti berteman?" tanya Dinda. Suaranya nyaris tidak terdengar. "Aku tidak ingin kamu kehilangan semuanya hanya karena aku," jawab Aulia dengan suara yang penuh kesedihan. "Aku tahu dunia kita sangat berbeda. Aku tidak ingin membuat hidupmu semakin sulit. Jadi, mungkin ini adalah jalan terbaik." Dinda merasa seperti ada sesuatu yang robek di dalam hatinya. Seiring Aulia berbicara, dia merasa seluruh dunianya runtuh. Ia tahu, dalam hatinya, bahwa Aulia benar. Persahabatan mereka memang sangat sulit untuk dipertahankan di tengah pandangan dunia yang penuh dengan stigma. Namun, keputusan Aulia untuk mengakhiri semuanya terasa seperti keputusan yang paling menyakitkan dalam hidup Dinda. Dinda merasa seolah-olah dunia yang selama ini dia kenal hancur begitu saja. Meskipun ia tahu bahwa Aulia melakukan ini demi kebaikan dirinya, hatinya tetap terasa kosong. "Aulia, aku tidak bisa," ujar Dinda. Air matanya mulai mengalir. "Aku tidak bisa kehilanganmu. Kamu lebih berarti bagi aku daripada apapun." Namun, Aulia hanya tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan kepedihan. "Dinda, aku akan selalu ada untukmu, meski kita tidak bisa bersama. Aku hanya ingin kamu bahagia, dan aku tahu kamu pantas mendapatkan kebahagiaan itu." Dinda merasa sebuah luka yang dalam di hatinya, luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Mereka berdua hanya duduk bersama dalam keheningan, masing-masing menyadari bahwa persahabatan mereka harus berakhir, meskipun keduanya saling mencintai dalam cara yang tak terucapkan. Di saat itu, Dinda sadar bahwa meskipun dunia bisa memisahkan mereka, cinta dan persahabatan yang tulus itu akan tetap hidup dalam kenangan. Beberapa minggu setelah pertemuan terakhir mereka, Dinda merasa seperti hidupnya hilang arah. Meskipun dia kembali ke lingkungan teman-temannya yang dulu, semua terasa hampa. Setiap tawa yang terdengar, setiap pembicaraan yang terjadi, semuanya terasa kosong. Tidak ada lagi Aulia yang dengan tulus membuatnya merasa berarti. Tidak ada lagi kehangatan persahabatan yang begitu murni. Setiap kali Dinda mencoba berbicara dengan teman-temannya, dia merasa seperti seorang asing. Tiara dan teman-temannya terus mengingatkan Dinda tentang pilihan yang tepat yang telah dia buat, menganggap bahwa menghindari Aulia adalah keputusan yang bijaksana. Mereka tidak pernah tahu, atau mungkin tidak ingin tahu, betapa besar kehilangan yang sedang dirasakan Dinda. Semua yang mereka lihat hanyalah sekadar perbedaan status sosial, seakan dunia mereka hanya ada dalam batasan kemewahan dan kekuasaan. Suatu malam, saat Dinda sedang berjalan sendirian di taman, dia melihat seseorang yang duduk di bangku yang sama, tempat dia dan Aulia sering berbicara. Itu adalah Aulia, duduk sendirian dengan wajah yang penuh kelelahan. Aulia tidak melihatnya, namun Dinda bisa melihat bagaimana Aulia menundukkan kepalanya, seolah ada beban yang berat di atas bahunya. Hati Dinda serasa tersayat. Dia ingin berlari menuju Aulia, memeluknya, dan mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup tanpa persahabatan itu. Namun, dia juga tahu, terlalu banyak yang telah terjadi. Aulia sudah menghindar, menganggap bahwa itu adalah jalan terbaik. Dan Dinda merasa bahwa dirinya tidak bisa lagi kembali seperti dulu. Dengan hati yang penuh penyesalan, Dinda mendekati Aulia, yang masih belum menyadari kehadirannya. "Aulia." Suara Dinda terdengar lemah. Aulia menoleh, dan dalam sekejap, mata mereka bertemu. Senyum tipis muncul di wajah Aulia, meskipun itu terlihat penuh kesedihan. "Aulia, aku sangat menyesal. Aku salah. Aku tidak pernah mengerti betapa berharganya kamu dalam hidupku. Semua yang aku lakukan hanya karena takut pada pandangan orang lain, takut pada apa yang akan mereka katakan tentang kita," kata Dinda dengan air mata yang mulai mengalir. Aulia menatapnya dalam-dalam, mencoba tersenyum meski suaranya terdengar sedikit serak. "Dinda, kamu tidak perlu menyesal. Aku juga mengerti. Dunia kita memang berbeda, dan aku tidak ingin membuatmu merasa seperti kamu harus memilih. Tapi, aku selalu ingin kamu bahagia. Kalau kamu merasa bahwa jauh dariku adalah yang terbaik untukmu, aku akan menerimanya,"
meski itu sakit. Air mata Dinda jatuh semakin deras. Aku tidak bisa hidup seperti ini, Aulia. Aku merasa kehilangan bagian dari diriku. Kamu bukan sekadar teman biasa. Kamu adalah bagian dari diriku yang hilang sekarang. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sangat mencintaimu sebagai teman. Aulia menundukkan kepalanya, tampak seperti sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. Aku tahu, Dinda, aku juga sangat mencintaimu sebagai teman. Tapi aku sudah memutuskan untuk memberi ruang buat kamu hidup seperti yang kamu inginkan. Aku tidak ingin menjadi beban buatmu. Dinda mendekat, meraih tangan Aulia, memegangnya dengan erat. Aulia, jangan pergi. Aku tahu aku salah, tapi aku ingin kita berteman lagi. Aku ingin kamu kembali ke hidupku. Aulia hanya bisa menatap Dinda dengan mata yang penuh air mata. Dinda, aku akan selalu ada untukmu, meskipun kita tidak bisa bersama lagi seperti dulu. Kamu sudah cukup membuat hidupku berarti, meski kita harus berpisah. Dinda merasa hatinya hancur. Dalam hati, dia tahu bahwa Aulia benar. Mereka tidak bisa kembali seperti dulu, karena dunia yang mereka hadapi terlalu berbeda. Keputusan Dinda untuk menjauh dari Aulia, meskipun mungkin itu yang diinginkan banyak orang, tetap meninggalkan luka yang tak bisa sembuh. Aulia perlahan berdiri dan mengusap air mata Dinda. Kamu akan baik-baik saja, Dinda. Aku percaya padamu. Dengan langkah yang berat, Aulia berbalik dan pergi, meninggalkan Dinda dengan perasaan yang tak tergambarkan. Dinda berdiri di sana, tak tahu apa yang harus dilakukan, hanya merasakan kehilangan yang sangat dalam. Dunia mungkin tidak selalu bisa menerima persahabatan mereka, tetapi di dalam hati Dinda, Aulia akan selalu ada, meskipun mereka terpisah oleh dunia yang tak bisa mereka pilih. Malam itu, Dinda pulang dengan perasaan kosong yang mendalam, sadar bahwa meskipun dia bisa kembali ke dunia yang dulu, ada satu hal yang tidak akan pernah bisa dia temukan lagi. Aulia, sahabat sejatinya yang begitu tulus dan penuh cinta. Dan untuk selamanya, Dinda akan bertanya pada dirinya sendiri, kenapa kamu membenci orang miskin?